warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Nah ini lanjut ke live kedua ya. Tadi kan sebelumnya live yang pertamanya itu bikin kolak ya, kolak singkong. Sekarang bikin es. Nah ini kan belum, masih lama ya bukanya ya. Jadi kita bikin simpel sirupnya dulu ya. Nah, jadi nggak perlu pakai sirup botolan, bikin kita bikin sendiri ya. Nah, jadi bisa disimpan. Nah itu tadi airnya kira-kira kurang lebih 500 gram 500 ml. Jadi 500 ml itu kira-kira 2 gelas ya kan, kalau segelas itu kan 250 ml. Nah ini gulanya 250 gram, gulanya itu 1/4. Nah kayak gini ya. Nah ini tadinya gue tuh mau belinya ini kan, tadi kan udah dipakai sebagian buat kolak ya. Nah ini sebagian lagi buat 1/4 atau apa nih ukurannya, setengah 1/4 kali ya, buat es. Nah harusnya pakainya 500 gram ya, setengah kilo ya, atau enggak sekilo. Nah ini karena cuma 1/4 jadi gulanya 1/4 lah ya. Nah ini resep simple sirup ala Vida Karunia. Nah, terus ini, nah ini ada timun nih, ada timun surinya kecil. Gue nggak perlu banyak-banyak ya, karena gue pernah trauma ya makan timun suri itu mabok. Nah ini bukan hoax ya, nggak tahu ya apa karena gue aja kali ya atau gimana. Nah ini kita nanti gue ceritain ya, kita bikin ini dulu ya, simpel sirupnya dulu ya. Nah ini masukin daun pandan. Nah karena biar menarik ya, biasanya kan kalau kita tuh bikinnya pakai sirup warna merah ya. Nah ini kita pakai pewarna kupu-kupu ya, ini memang pewarna makanan ya, jadi nggak apa-apa dipakai ya, boleh, bisa dimakan. Nah, coba segini dulu. Nah ini kalau kurang merah bisa ditambahin lagi ya, atau udah cukup segini. Nah, tapi nanti ini airnya jadinya warnanya pink bukan merah. Kalau mau lebih merah lagi bisa dicampur lagi. Nah ini resep simpel sirup. Atau kalau apa, kalau misalnya punya daun jeruk ya, daun jeruk yang angkanya 8, kayak angka 8 itu ya daun jeruknya ya. Nah bisa dimasukin, jadi wanginya khas ya. Kalau suka, kalau misalnya pakai kayu manis juga bisa, tapi jadinya jadi setup ya, setup buah. Nah, itu harusnya sepertinya buah-buahan direbus dong. Nah ini kita bikin simpel sirup dulu ya. Jadi kalau misalnya nggak habis tuh ya bisa disimpan di kulkas. Jadi mau dibikin apa aja bisa jadi kayak pelengkap es campur ya, kayak gitu aja ya, air gula kayak di es campur, cuman kan nggak pakai warna. Nah ini wangi banget ya. Ini manfaatnya nih bagus nih buat nyeri sendi, buat sakit kaki ya, kolang-kaling. Tapi jangan, kalau bisa tuh jangan dimasak ya, jangan dimasak, jangan direbus, nanti hasilnya hilang. Nah, nanti baca aja di Google ya, baca sendiri. Nah ini kan merah begini nih warnanya, nih udah simpel sirupnya, udah jadi kayak gitu aja, masaknya gampang kan. Ini biar gurih-gurih dikasih garam sedikit. Nah, ini ya. Garam sedikit. Nih. Kalau bikin manisan kolang-kaling juga kira-kira begini ya, sama aja ya. Nenek gue kalau bikin gini, cuman dia sampai berhari-hari kan nggak dimasak kolang-kalingnya. Jadi kolang-kalingnya itu mentah ya kan, biasanya kan direbus ya. Kalau direbus itu kan jadinya kayak bukan jadi manisan ya, jadi nggak enak, jadi kayak makan buah. Nah ini kan udah kayak gini nih guys nih. Nah ini apinya boleh kita matiin aja. Nah sampai hilang uapnya. Nanti tunggu dulu sebentar. Nah ini nanti besok kalau mau beli, kalau misalnya ada lagi bisa beli, dimasukin lagi ya, ditambahin ya, karena kan itu kan kebanyakan ya, gulanya 1/4, itunya cuma 1/4. Nah ini
timun suri kan ada, gue rada-rada suka ketuker itu timun suri sama belewah ya. Mungkin kalau belewah yang kayak melon kali ya, yang warnanya rada-rada oranye dikit kali mungkin kalau belewah ya. Kalau timun suri ini kan ada yang bulat, ada yang panjang. Ini gue belinya kecil aja nih, yang buat cukup gue sama laki gue makan aja. Gue juga nggak mau terlalu banyak ya, soalnya gue dulu pernah ya bikin banyak timun surinya gede gitu ya, gue potongin semuanya ya, gue masukin ke kulkas kayak gitu ya, terus gue kasih sirup marjan tuh. Nah gue bikin banyak, gue berharap besoknya kalau mau makan tinggal ambil di kulkas. Ternyata pas gue makan besoknya, bulan puasa juga ya, kalau gue tuh malam-malam tidur tuh pusing ya, sama gue kira gue doang yang pusingnya, ternyata enggak, gue sama laki gue itu juga sama ya pusingnya tuh pusing-pusing giting gitu, kayak orang mabok gitu. Kayak orang abis minum cipas regal kayak gitulah pokoknya. Kayak abis minum Jack di, gue pikir gue doang ya yang pusing ya, kalau gue yang pusing kan mungkin emang gimana gitu, mungkinnya masuk angin atau apa, enggak ternyata pas gue minum ya, yang gue rasain sama laki gue tuh sama ya, matanya dua-duanya itu beler gitu ya. Gue tuh punya pengalaman bagus tuh kayak gitu tuh. Jadi nggak tahu ini gue salah apa gitu ya, yang jelas nih gue share aja pengalaman gue tuh ya. Timun suri ini ternyata kalau misalnya mau makan timun suri ya, jangan kita misalnya dikerok terus kita makan berapa jam berikutnya atau enggak besok gitu ya, enggak ya, jangan ya. Kalau bisa, kalau timun suri itu kalau udah dibuka kita langsung makan kayak gitu ya. Jadi mungkin dia apa berfermentasi apa beralkohol, gue nggak ngerti ya. Yang jelas tuh gue tuh timun suri dikupas sekarang, gue makan besok, maksudnya kan biar dingin biar nyerapnya. Ternyata enggak, gue sama laki gue tuh mabok, pusing. Jadi giting itu kayak orang abis minum Jack di sebotol. Jadi ya udah dinikmatin aja lah, udah di rumah berdua mabok dua-duanya. Nah jadi kayak gitu ya, itu mungkin pengalaman gue, nggak tahu ya, mungkin apa cuman gue doang gitu, tapi nggak mungkin ya karena berdua ya. Kalau misalnya gue doang mungkin ini gue doang ya, ini gue sama laki gue itu giting ya. Nah jadi ini timun suri nanti kalau udah jadi, nah ini kan udah kayak gini ya. Nah ini masukin ini ya, masukin kolang-kalingnya kayak gini ya guys ya. Tuh, ini jadi kolang-kalingnya itu jangan direbus ya. Nah ini khasiatnya bagus nih kolang-kalingnya, buat nyeri sendi, buat kaki sakit-sakit, nah kayak gitu ya. Nah, ini nanti besok nih dibeliin lagi nih, bisa 1/4 lagi, bisa 1/2 kilo ya. Ini kan banyak nih air gulanya nih, ini kan tadi kan gulanya 1/4. Nah nanti ini dia biar meresap ya, jadi jangan dimasak kolang-kalingnya ya. Jadi cuman begini aja udah ya, nanti juga meresap ya, meresap dan manis ya. Jadi kalau bikin manisan juga sama, nanti gue bikin manisan ya, gue share lagi ya, gue live lagi cara bikin manisan kolang-kaling ala Betawi. Nah ini udah nih, jadi gini caranya ya. Nanti kalau misalnya kita mau makan itu ya, mau buka, tinggal disiapin di gelas es batu, terus ini dikerok juga ya, dikerokin, masukin ke gelas atau enggak mangkok. Nah baru kita tuang, siram sama simple sirup ini ya, buah kolang-kaling ini. Nah, kayak gitu caranya ya. Jadi kalau misalnya gue masukin ke sini, ini bisa aja ya, enak nyerapnya, meresap. Cuman kan itu kan kebanyakan ya, jadi mungkin itu bisa buat besok lagi juga ya. Nah ini dikerokin mungkin semangkok atau segelas kayak gitu. Nah kasih es batu, kasih ini kolang-kaling ini, sirupnya ini ya, simple sirupnya ini. Bisa juga dimakan gitu aja, bisa, enak ya. Mau pakai susu, ditambahin susu juga bisa, jadi kayak es buah dah. Tapi gua nggak bakalan pakai susu ya kayaknya ya. Jadi gua nanti, nah ini kalau mau buka, gua kerok ini dulu ya, terus gua masukin ini. Nah ini masih panas nih, ya udah ya. Jadi lap yang kedua bikin es timun suri kolang-kaling ala Beda Karunia. Nah ini, nah lap yang berikutnya bikin apa lagi nih, bikin gorengan ya. Gorengan apa nih? Ya udah nonton aja dah pokoknya ya di live Beda Karunia selanjutnya. Sampai jumpa. Makasih ya udah nonton video-video gua. Dipraktekin ya masaknya. Bye bye. Di live berikutnya ya bikin gorengan.